keruangan serta konektivitas antara ruang dan waktu. Konektivitas antar ruang dan waktu. Setiap aktivitas dan peristiwa yang dialami manusia dapat dipahami dari aspek ruang dan waktu. Oleh sebab itu, untuk memahami keadaan alam dan aktivitas penduduknya, kita harus memahami konsep konektivitas antar ruang dan waktu. 1. Aspek ruang dan waktu. A. Aspek ruang. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Setiap ruang mempunyai bentuk. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan potensi sesuai kondisi wilayah masing-masing. Suatu wilayah yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri akan berinteraksi dengan wilayah lain. Berikut contoh interaksi keruangan. 1. Wilayah pantai merupakan daerah penghasil ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan daerah penghasil sayur mayur. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk di pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah tersebut dapat melakukan interaksi melalui perdagangan demi memenuhi kebutuhan wilayahnya masing-masing. Wilayah perkotaan merupakan tenaga kerja. Wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. Setiap wilayah akan mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Interaksi antar ruang menjadi penting, salah satunya sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Ruang waktu. Selain ruang, setiap peristiwa terjadi jika terikat oleh waktu. Waktu merupakan semua kegiatan rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses kegiatan berlangsung. Waktu senantiasa berjalan maju dan tidak dapat dihentikan walaupun saat pun. Dalam konteksnya, waktu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah waktu lampau. Waktu lampau adalah waktu yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diulang kembali. Kejadian pada masa lalu hanya dapat dikenang. Kegagalan masa lalu juga dapat menjadi pelajaran bagi kita agar di masa depan kita tidak mengulangi hal yang sama. Yang kedua adalah waktu sekarang. Waktu sekarang adalah waktu saat sebuah kegiatan sedang berlangsung. Waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seseorang. Contoh dari pemanfaatan produktivitas adalah yang pertama adalah jika saat ini kalian sedang belajar di kelas, sebaiknya waktu yang kalian gunakan seefektif mungkin untuk belajar. Yang kedua, jika saat ini ada sebuah perusahaan yang sedang memproduksi barang sesuai kebutuhan hidup, perusahaan tersebut harus memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk menghasilkan produk sesuai dengan target yang akan mereka capai. Yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang adalah waktu segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Waktu tersebut perlu kita rencanakan secara matang supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang terencana dan terkonsep pasti akan mendatangkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kegiatan dengan tanpa perencanaan. Contoh dari hal tersebut adalah pemerintah daerah yang menyusun perencanaan tata ruang wilayah daerah untuk 5 tahun mendatang. 2. Interaksi keruangan dan waktu. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah. Contoh, wilayah lereng pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, yaitu teh dan kopi. B. Wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput yang luas, cocok untuk kegiatan peternakan, yaitu kambing dan domba. 2. Kandungan mineral. Contoh perbedaan wilayah di Indonesia yang dalam hal kandungan mineral. A. Jayapura memiliki kandungan logam, tembaga, dan emas terbesar di dunia. B. Kalimantan, tanah gambut banyak mengandung unsur-unsur karbon seperti batu bara, intan, dan permata. 3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. Contohnya, 1. Lautan sebagai sumber komoditas pangan berupa ikan, udang, kerang, dan komoditas mutiara.
Dua, daratan sebagai sumber komoditas pangan berupa padi, sayur mayur, dan berbagai buah-buahan. 4. Lapisan atmosfer. B. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mengaruhi antara kedua belah pihak. 1. Complementarity atau saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Intervening opportunity atau kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tepat yang menawarkan komoditas yang sama dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Transmissibility atau kemudahan perpindahan, yaitu perpindahan barang ataupun orang yang mempengaruhi faktor penting dalam interaksi keruangan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi transferability adalah 1. Infrastruktur transportasi. Keberadaan fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah akan menyebabkan interaksi keruangan berjalan semakin tepat dan lebih cepat. B. Infrastruktur jaringan komunikasi, serta hadirnya telepon dan internet seolah mendekatkan jarak dan waktu. Segala kejadian yang terjadi di belahan bumi dapat diketahui dalam waktu yang real time. Segala kemudahan yang dihadirkan di dunia maya pun banyak mempengaruhi interaksi keruangan. Sebagai contoh, untuk melakukan transaksi berbank, seorang tidak perlu lagi datang ke bank, cukup melalui smartphone, hingga transaksi bank dapat dilakukan. 3. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu. Pengaruh interaksi keruangan terhadap tatanan hidup manusia diantaranya sebagai berikut. A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. Komoditas tersebut dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. 1. Pusat perdagangan. Interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Contoh pusat perdagangan di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Pusat grosir pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta. 2. Pusat grosir elektronik di Progo, Yogyakarta. 2. Pusat produksi lokal. Konsep pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya kapasitas dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas. Contoh pusat produksi lokal yaitu 1. Pusat produksi batik di Laweyan, Surakarta. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Fasilitas yang memadai dapat memperlancar interaksi keruangan. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menurut ahli fungsi lahan sebagai tempat pusat perdagangan, infrastruktur jaringan komunikasi, transportasi, dan tempat hunian penduduk. D. Perkembangan orientasi pekerjaan. Berkembangnya jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. E. Perubahan sosial. Perubahan tatanan sosial akibat interaksi keruangan adalah bentuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak perubahan sosial adalah 1. Terjadinya kerjasama antar wilayah. 2. Akulturasi budaya. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Beberapa contoh jenis migrasi antara lain yaitu 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri yang sifatnya sementara maupun menetap. Yang kedua adalah emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang ketiga adalah urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat adalah evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam dan lain sebagainya. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak.
Contoh dari pertukaran informasi yang pertama adalah siaran televisi. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua adalah streaming. Streaming memudahkan seseorang untuk melihat kejadian-kejadian di belahan dunia. Yang ketiga adalah website. Website merupakan jejaring di dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Yang keempat adalah marketplace. Marketplace merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli di dunia maya. Yang kedua adalah transportasi. Transportasi merupakan bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain. Contohnya yang pertama adalah perdagangan internasional, ekspor dan impor. Yang kedua adalah pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.